Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 9 tentang algoritma untuk masalah bisnis. Di sini akan membahas tentang struktur program, kemudian struktur chart, kemudian yang ketiga adalah membuat laporan dengan menggunakan page break, yang keempat contoh algoritma penyelesaian. Jadi pada pembahasan kali ini membahas tentang ketika kita membuat sebuah program, maka datanya itu biasanya akan tersimpan ke dalam sebuah database, sehingga kalau kita akan menggunakannya kembali, kita tinggal ambil data tersebut dari database dan bisa langsung kita tampilkan seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang sebelumnya, misalnya struktur data perulangan atau struktur data percabangan, itu tidak harus datanya tersimpan ke dalam database, tapi cukup untuk memproses data yang ada di dalam program tersebut. Oke, di sini contohnya adalah secara umum program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file. Berarti harus ada database-nya supaya proses ini bisa berlangsung. Di sini disebut dengan subproses record. Jadi kita akan memproses sebuah data yang sudah ada atau yang sudah terrecord. Yang pertama dilakukan adalah proses inisialisasi, yang kedua proses record pertama, kemudian do while not, lakukan perulangan. EOF itu adalah singkatan dari end of file, jadi lakukan perulangan jika belum sampai ke data yang paling akhir. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memproses record, kemudian yang kedua adalah membaca record selanjutnya, kemudian undo. Jadi kalau sudah sampai di data yang terakhir, maka tidak akan bisa membaca data selanjutnya. Yang terakhir adalah proses final, biasanya proses untuk menampilkan data yang sudah tadi di-record atau dibaca. Kemudian dari listing tersebut, algoritma di atas digambarkan dengan struktur chart sebagai berikut. Ada 3 modul di dalam listing di atas, kemudian dapat berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file. Kemudian main program dari struktur chart sudah ada sehingga dapat dikembangkan proses dari ketiga modul tersebut. Jadi main programnya itu adalah proses untuk mengurutkan data dalam sebuah file. Kemudian untuk modulnya atau modularisasinya, prosesnya adalah yang pertama ada proses inisialisasi, yang kedua ada proses record, yang ketiga ada proses final. Nah, ini adalah modulnya atau function tambahannya. Kayak dalam membuat laporan itu digunakan yang namanya page break. Jadi kalau dalam sebuah laporan itu yang pertama harus ada judulnya, yang kedua itu baris judul, yang ketiga kolom judul, yang keempat itu adalah detail, yang terakhir adalah total. Nah, biasanya untuk judul ini adalah judul si laporannya apa, kemudian baris judul itu berisi dari alamat, kemudian tanggal, bulan, dan sebagainya. Kalau kolom judul itu biasanya apa yang mau ditampilkan, nomor, kode barang, harga, jumlah, dan sebagainya. Detail itu adalah isi dari si laporannya, kemudian total kalau misalnya ada total secara keseluruhan. Kemudian di samping itu suatu halaman laporan hanya menampung beberapa baris record. Jadi biasanya dalam satu halaman atau satu lembar itu hanya beberapa record yang bisa ditampung. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah control break untuk bisa melanjutkan ke baris selanjutnya. Di sini ada dua, yang pertama itu single level control break, kemudian yang kedua adalah multi level control break. Oke, untuk single level break, di sini single level control break adalah pemberhentian dalam logika program, berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan nilai sebuah variabel. Misalnya, saya akan mencari laporan untuk nomor departemen. Nah, dari nomor departemen ini, maka judulnya adalah pertama multi-disk computer co-sales, kemudian report by salesperson-nya siapa. Di situ akan menampilkan data salesperson, kemudian nomornya, jumlah yang terjual, kemudian harga dan extension amount atau total subtotal, kemudian total secara keseluruhan. Jadi di sini dia menampilkan laporan berdasarkan nomor departemennya. Nomor departemennya itu adalah salesperson-nya itu berapa. Nah, seperti itu adalah single level break. Jadi dari kalau untuk chartnya di sini di mana produce single level control break itu melakukan inisialisasi dulu variabel fieldnya apa. Jadi dia akan mencek
Ini laporannya dibuat berdasarkan field apa atau berdasarkan variabel apa. Kemudian akan memprint page heading. Jadi dia akan memprint tampilan judulnya. Kemudian setelah itu akan memproses recordnya. Kemudian memprint detail line, mengakumulate kontrol totalnya, kemudian mereset kontrol totalnya berdasarkan dari nomor departemennya. Kemudian setelah itu print kontrol total line, kemudian memprint atau mencetak laporan secara keseluruhan. Gitu. Ini adalah hierarchy chartnya. Jadi yang pertama cek dulu variabel apa yang dibutuhkan untuk menampilkan laporannya. Kemudian dia akan mencetak judul. Setelah mencetak judul, dia akan memproses record dengan cara menampilkan detail atau menampilkan data sesuai dengan variabel tersebut, kemudian mengakumulate-nya, kemudian mereset kembali kalau misalnya ada data baru yang harus ditampilkan, kemudian print control, yang terakhir adalah print report. Kemudian kalau multi level break, jadi kalau yang single level itu hanya berdasarkan satu variabel untuk menampilkan laporannya. Kalau yang multi level break itu biasanya pemberhentian dalam logika program berdasarkan beberapa nilai variabel, jadi lebih dari satu. Di sini menampilkan laporan dengan berdasarkan total penjualan per sales dan total penjualan per departemen. Jadi variabelnya itu lebih dari satu. Jadi kalau yang di single tadi hanya berdasarkan nomor departemen, kalau di multi levelnya itu bisa lebih dari satu variabel untuk menampilkan laporannya. Nah, contohnya di sini ada, di sini laporan untuk menampilkan total penjualan per sales sama per departemen. Hierarchy chart-nya di sini perbedaannya adalah di dalam proses record-nya itu hanya ada print detail line dan accumulate control, sedangkan ada print minor dan print mayor. Jadi variabel yang pertama itu akan dicek. Kalau misalnya ada data baru, maka akan dilakukan reset. Kemudian variabel yang kedua juga dicek. Kemudian kalau ada data baru di reset dan seterusnya seperti itu. Bedanya di situ. Jadi kalau hanya satu variabel, semuanya dilakukan dalam proses disrecord. Sedangkan kalau yang multi level itu dicek lagi berdasarkan variabel-variabel yang digunakan. Tuh, bedanya di situ. Di sini ada contoh kasus di mana yang pertama kita akan mencetak data penjualan pada PT Semesta Makmur Abadi, Jalan Bahari Biru, Jakarta. Judulnya adalah laporan gaji. Di laporan gaji ini, nah ini judulnya PT Semesta Makmur, Jalan Bahari Biru, Jakarta. Kemudian judulnya laporan gaji. Baris judulnya ada tanggal cetak 12 Januari 2012 dan halamannya adalah halaman 1. Itu adalah baris judul. Kemudian ada juga kolom judul. Kolom judul itu nomor, NIP, nama, target, realisasi, komisi, gaji pokok, dan total gaji. Itu adalah kolom judul. Yang di bawahnya datanya itu adalah detail. Kemudian yang terakhir adalah total gaji salesnya. Itu. Oke, kemudian ini hierarchy chart-nya. Judulnya main programnya adalah laporan penyewaan, di mana untuk mendapatkan laporan penyewaan harus diinisialisasi dulu. Datanya didapat dari mana, dari tabel apa atau dari database apa. Kemudian dia akan mencetak judul, kemudian setelah itu memproses data. Kalau sudah ketemu, maka dia akan mencetak detailnya, mengakumulate total, setelah itu adalah mencetak total secara keseluruhan atau mencetak laporan secara keseluruhan. Oke, apa saja yang dibutuhkan? Di sini yang pertama, main programnya adalah laporan penyewaan. Kemudian di dalam laporan penyewaan ini ada inisialisasi, ada cetak judul, kemudian baca record pertama, do while not NOF atau end of file. Lakukan pengulangan kalau memang datanya belum selesai, maka if jika barisnya itu lebih dari 30, maka apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, ini adalah main programnya. Dari sini berarti ada subprogram inisialisasi, cetak judul, kemudian baca record pertama sama cetak total report. Dan ada juga proses record dan seterusnya. Penjelasannya di sini yang pertama, inisialisasi dilakukan. Yang harus dia cek adalah membuka file. Berarti dia harus memilih file apa yang akan digunakan. Berarti total yang pertama adalah 0, halamannya 0, barisnya juga 0. Setelah itu dia akan masuk ke sub yang kedua yaitu mencetak judul.
Judul adalah yang pertama halaman ditambah 1 kalau memang lebih dari 1 halaman. Kemudian dia akan mencetak PT Semesta Makmur Abadi, Jalan Bahari Biru, Jakarta, dan seterusnya. Kemudian cetak, tanggal cetak, date, dan seterusnya. Kemudian mencetak kolom barisnya atau kolom judulnya, nomor, NIP, nama, dan sebagainya. Setelah itu dia akan melakukan proses record, di mana komisi sama dengan realisasi dikurangi target dikali 10.000. Total gajinya sama dengan komisi ditambah gaji pokok. Nah, dia akan mencetak detail dan mengakumulate totalnya itu jadi berapa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah cetak detail. Di mana di sini baris sama dengan baris plus 1. Jadi kalau datanya lebih dari 1, maka dia akan menambahkan plus 1 untuk baris-baris selanjutnya. Yang keenam itu mengakumulate total, di mana total sama dengan total keseluruhan gaji. Yang ketujuh itu cetak total report, berarti dia akan mencetak total gaji salesnya itu secara keseluruhan, kemudian menutup filenya. Oke, itu adalah pembahasan di pertemuan 9.